Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Aisyah, untuk Khadijah yang terutama, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, dan istri-istri Nabi yang lainnya, serta untuk seluruh anak keturunan Nabi dan para sahabat yang mendampingi beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, berjumpa kita kembali di akhir bulan Safar. Ana ingin mengingatkan, malam ini malam 28, ya, besok tanggal 28, lusa tanggal 29, Rabu itu tanggal 29 insyaallah, yang dikenal dengan Rebu Wekasan, yakni hari Rebu pemungkas, akhir Rebu pada bulan Safar, yang diyakini oleh sebagian orang sebagai hari turunnya bala. Ingat, kita mengambil agama ini bukan apa kata orang, bukan apa cerita fulan, bukan apa warisan nenek moyang, tapi agama ini adalah qala Allah, qala Rasul. Apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup mengikuti katanya orang, maka kita akan hidup dalam penderitaan. Karena orang berkata berbeda-beda. Fulan mengatakan iya, fulan mengatakan tidak. Apa yang menjadi standar kebenaran adalah Al-Quranul Karim yang Allah turunkan dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya dalam perkara-perkara yang gaib. Cukup sudah. Masa paranormal ditutup. Kita mengambil ilmu ini dengan keyakinan. Tapi orang takut sama bala, ya kita takut sama bala setiap saat. Karena bala itu turun disebabkan dosa-dosa kita. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kata Allah Jalla Jalaluh, kebaikan yang menimpamu itu dari Allah, dan keburukan yang menimpamu itu adalah karena dosa-dosamu. Maka seharusnya kita bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ahibati fillah, kita masuk dalam bab 332. Apa kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala? Babun la yuhiddu ar-rajulu ila akhihi an-nazar idza walla. Bab tentang adab tidak diperbolehkannya seorang menajamkan pandangan kepada kawannya, kepada saudaranya tatkala dia pergi. Jadi kadangkala habis ngobrol, habis ketemu, habis cerita-cerita, kawannya pergi. Ada sebagian orang yang memandangnya dengan pandangan yang tajam.
Kenapa? Ada apa? Apakah engkau tadi tatkala duduk ngobrol bersama dia hanya pura-pura baik kepada dia? Ketika dia pergi, seakan-akan ada dendam di diri kita. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar dari seorang tabi'in yang bernama Mujahid ibn Jabr al-Makki. Kata Imam Bukhari, قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث يعني ليث بن سعد عن مجاهد dari Mujahid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan yukrahu ayyuhiddar rajulu ila akhihi nazar, dibenci ya, tidak disukai seorang itu menajamkan pandangan kepada saudaranya. Au yutbi'uhu basarahu idza walla, atau diikuti dengan matanya ketika dia pergi. Au yas'alahu min aina ji'ta wa aina tadhhab, atau menanyakan kepadanya dari mana engkau datang dan kemana engkau pergi. Secara sanad, athar ini dhaif. Tapi kalau kita melihat sebagai sebuah adab ya, kita tuh kalau mandang orang, nggak boleh atau memandang matanya dengan pandangan yang tajam. Memandang kawan kita dengan pandangan yang ya menunjukkan ada ketidaksukaan di dalam hati. Karena mata ini adalah jendelanya hati. Kelihatan orang kalau melihat orang lain, memandang orang lain dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang, pandangannya itu nggak tajam. Kalaupun menyorot ke mata orang tersebut, biasanya akan ada senyuman. Seakan-akan mengatakan ahlan, apa kabar, kif halak. Karena ada yang namanya lughatul uyun, bahasa mata. Apa bahasanya orang-orang kontak kontak mata tuh. Jadi kalau kita kontak mata memandang dengan pandangan yang sopan, yang penuh penghormatan, maka nggak ada masalah. Makanya kadang-kadang gara pandangan mata, orang tuh jadi ribut. Sampai mengatakan, kenapa nggak lihat-lihat? Terus adabnya gimana? Ya udah, kalau mau ngelihat orang, sapa dia, tunjukkan dengan mata kita kalau kita memandangnya dengan pandangan yang penuh penghormatan, apalagi kawan kita, saudara kita. Jadi ini untuk menjaga hubungan antara kita sebagai adab tatkala kita bermasyarakat. Kemudian ketika pergi jangan dilihatin terus orang itu. Lalu nih tentang pertanyaan, nggak disukai tanya, min aina ji'ta, kau datang dari mana engkau? Jadi kadangkala ada orang-orang yang sok akrab gitu jemaah. Nggak ada masalah sebenarnya kalau kita udah dekat sama orang itu, sehingga udah biasa pertanyaan seperti itu. Jadi hal ini kembali kepada budaya dan tradisi yang ada sebenarnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan, ada pertanyaan yang pribadi sebenarnya, yang tidak perlu ditanyakan. Yang kalau ditanyakan kadang-kala orang tuh jadi nggak enak gitu mau jawab. Makanya kadang-kala jawabnya dari mana? Dari depan, dari belakang, dari timur, dari selatan. Kita kan nggak enak gitu loh. Artinya dia tidak ingin menyebutkan dia dari mana gitu loh. Kemudian kalau mau kemana kau pergi gitu loh. Tapi kalau sudah kawan dekat kadang-kala nggak ada masalah. Aku mau ikut, aku mau ke warung umpamanya. Tapi yang jelas athar ini dhaif. Namun bicara adab dan etika ketika bergaul, kita tuh perlu belajar. Kita perlu tahu apa sih yang tidak disukai oleh masyarakat. Karena di dalam agama kita yang namanya budaya dan tradisi itu dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga ada etika-etika yang sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat. Kalau itu tidak bertentangan dengan agama, ya boleh-boleh aja gitu. Bagaimana cara kita mengetahui hal itu? Ya alhamdulillah ada Al-Quran, ada Sunnah. Kita tanyakan kepada ulama. Kemudian
kita juga bergaul dengan masyarakat sehingga kita dapat memahami, mengetahui apa yang mereka tidak sukai dan apa yang mereka sukai. Pertanyaan-pertanyaan apa yang mereka sukai, itu yang kita tanyakan. Ada orang yang suka ditanya tentang umpamanya orang tuanya yang sakit. Ketika jumpa kita tanya, gimana kabar bapakmu? Atau anaknya yang masuk pondok. Ketika jumpa, gimana anakmu? Udah kelas berapa nih? Biasanya pertanyaan itu disukai gitu loh. Tapi ada pertanyaan yang tidak disukai, ya usahakan kita menghindari hal itu agar jangan sampai pertemuan yang diharapkan menjadi perekat ukhuwah jangan sampai menjadi ya pemecah persahabatan dan persaudaraan. Gara-gara ya kita bertanya sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Kadang-kala kita mau basa-basi, tapi jangan sampai salah memilih kata-kata. Baik, kita masuk ke bab 333. Kata Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun qaulur rajul wailak. Bab tentang ucapan orang wailak. Wailak ini kalau melihat penjelasan para ulama, wail itu kalimat, wail itu maknanya lembah di neraka jahanam, tapi wail, maka ada wailun lil mutaffifin. Celaka buat orang-orang yang mutaffifin, yang dia curang. Baik, ada wailak. Makna wailak ini disebutkan kalimatun tuqalu liman waqa'a fi halakah. Sebuah kalimat yang diucapkan bagi orang yang terjatuh dalam kebinasaan. Seakan-akan engkau hampir binasa. Engkau binasa. Dengan perbuatanmu ini engkau bahaya banget gitu. Celaka engkau bisa. Ada kalimat yang kedua, waihak. Waihak ini ucapan yang diungkapkan bagi orang yang tidak pantas mendapatkan kebinasaan. Kalau wailak itu buat orang yang pantas gara-gara perbuatannya, dia itu binasa gitu loh. Tapi kalau waihak dalam bahasa Arab itu dikatakan ya ucapan untuk orang yang tidak pantas dia mendapatkan kehancuran atau kebinasaan. Dikatakan kepada dia waihak. Di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Qala haddatsana Musa. Qala haddatsana Hammam an Qatadah an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badanah faqala irkabha faqala innaha badanah qala irkabha qala innaha badanah qala irkabha qala fa innaha badanah qala irkabha wailak. Di sini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hammam, dia meriwayatkan dari Qatadah ibn Da'am as-Sadusi, seorang tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melihat seorang, ini sepertinya dalam perjalanan melaksanakan umrah atau perjalanan melaksanakan ibadah haji. Orang ini sedang memandu, atau menggiring. Dia sedang menggiring seekor badanah. Badanah ini adalah onta atau sapi yang gemuk, yang besar, yang dihadiahkan. Niatnya itu dihadiahkan ke Mekah untuk Allah Azza wa Jalla. Niatnya dihadiahkan untuk disembelih di Mekah sana. Biasanya dikasih tanda, dikasih kalung, dikasih apa, sehingga orang-orang yang melihatnya tahu kalau itu hewan dihadiahkan ke Mekah untuk Allah Azza wa Jalla.
Sehingga bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk ditunggangi. Nabi melihat orang ini menggiring itu onta, tidak menaikinya. Maka Nabi mengatakan kepada orang itu, irkabha, engkau naiki onta itu. Lalu sahabat ini mengatakan, ini badanah gitu loh. Karena dalam pandangan dia, yang namanya badanah, yang namanya hewan ternak yang dihadiahkan untuk Mekah, untuk disembelih lillahi ta'ala di sana, itu nggak boleh ditunggangin. Karena udah diniatkan untuk Allah Azza wa Jal. Maka nggak boleh ditunggangin. Berarti kalau ditunggangin, dia ambil manfaat dari badanah tersebut. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ini hewan yang dihadiahkan untuk Mekah sana. Nabi ngulangin, irkabha, yang kau naikin. Maka orang ini mengatakan lagi, ya Rasulullah, innaha badana. Dia ini badana. Sampai orang ini membantah 3 kali. Dia mungkin berpikir Nabi nggak tahu kalau ini badana. Tapi Nabi tahu, karena yang namanya onta yang dihadiahkan untuk Allah Azza wa Jalla untuk dipotong di Mekah itu biasanya ada tandanya. Berbeda dengan onta yang disediakan untuk dikendarai. Maka orang ini bantah Nabi 3 kali. Boleh jadi dia berpikir Nabi nggak tahu atau dia nggak enak mau naiki gitu loh. Terakhir yang keempat Nabi SAW mengatakan irkabha wailak. Naiki. Naiki onta itu. Celaka engkau. Artinya engkau hampir binasa gitu. Dengan membantah apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, hampir binasa. Jadi memang terjadi khilaf di antara para ulama, apakah diperbolehkan menaiki onta yang sudah diniatkan untuk menjadi hewan yang dikorbankan di Mekah. Di sini para ulama menyebutkan seperti ucapan Urwah bin Zubair, kemudian Ibnu Mundir menisbatkannya kepada Ahmad dan Ishaq, dan Ahlul Zahir mereka membolehkan untuk menunggangi hewan yang dihadiahkan ke Mekah. Boleh gitu loh. Artinya mengambil manfaat, karena kalau bicara onta ini, kalau dari Medina ke Mekah itu kan cuma dipandu. Padahal orang yang jalan ini bisa mengambil manfaat dengan menaikinya, dan itu tidak membatalkan niat untuk menghadiahkannya ke Mekah. Iya, kalau orang kaya raya mungkin punya beberapa ekor onta sehingga dia naik onta, sisanya dia hadiahkan. Nabi SAW ketika haji wada disebutkan beliau membawa dari Madinah itu kira-kira 63 ekor onta yang dihadiahkan ke Mekah. Kemudian Ali nanti membawa jadi 100 yang dibawa Nabi, dan dibawa Ali ada 100 ekor onta yang dihadiahkan, dan Nabi menyembelih 63 ekor dengan tangannya sendiri. Artinya keberadaan badanah itu ketika digiring ke Mekah, kan ada orang-orang yang nggak punya kendaraan. Maka Nabi membolehkan, bahkan memerintahkan orang ini untuk menaikinya. Jadi ini pendapat yang membolehkan secara mutlak. Itu pendapat Urwah bin Zubair, diriwayatkan Imam Ahmad, ada Ishaq bin Rahuyah, dan Ahlul Zahir. Dan Al-Imam An-Nawawi juga berpendapat seperti itu. Adapun ulama lainnya, mereka membolehkan dinaiki kalau darurat. Darurat artinya dia nggak ada kendaraan gitu loh. Atau dia kecapean. Maka diperbolehkan. Sehingga kalau daruratnya udah habis, udah ada tunggangan lain umpamanya, ya udah. Dia turun, jangan dia naikin. Jadi ini ada 2 pendapat. Dan Nabi SAW kalau dilihat dari hadis ini, beliau memerintahkan kepada sahabat ini untuk menaiki onta
atau badanah yang dihadiahkan untuk Allah Azza wa Jalla dan disembelih di Mekah. Dan pada akhirnya Nabi mengatakan wailak, ya. Ucapan ini ucapan yang sebagian berpendapat tidak dimaksudkan maknanya, tapi ingin mengatakan kok hampir-hampir binasa, kok hampir saja binasa loh. Dengan membantah Nabi SAW, seharusnya engkau langsung laksanakan perintah Nabi. Baik, di awal mungkin dia pikir Nabi nggak tahu kalau ini hewan yang sudah diniatkan hadiah atau hadi untuk Mekah. Ketika orang ini menjelaskan dan Nabi memerintahkannya lagi, berarti kan udah clear bahwa Nabi faham itu badanah. Dan diperbolehkan dia untuk menaikinya atas perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, jamaah rahimakumullah. Hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, Haddatsana Ibrahim ibn Mundhir. Qala, Haddatsana Abu Alqamah, Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Farwah. قال حدثني المسور ابن رفاعة القرظي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله فقال إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ؟ فقال ويحك أتتوضأ من الطيبات؟ بارك الله فيكم. أنا يزيد منهم دول جماعة. بسم الله. Alhamdulillah. Baik. Kata Imam Bukhari, beliau menyebutkan telah mengajarkan kepada kami Ibrahim ibn Mundhir. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Alqamah yang namanya Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Farwah. Dia berkata telah mengajarkan kepada aku Al-Miswar ibn Rifa'ah Al-Qurazi. Dia berkata aku mendengar sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang yang bertanya kepada beliau. Ini jamaah, pentingnya seorang muslim itu bertanya. Khususnya perkara-perkara yang berkaitan dengan agamanya. Jangan sok tahu, jangan sok merasa semuanya dia ngerti. Dan kalau kita melihat orang-orang yang bertanya perkara agama itu menunjukkan adanya kepedulian kepada agama. Sehingga dia bertanya. Tapi orang kalau sudah nggak peduli sama agama, nggak ada urusan dia. Buat dia semuanya boleh. Gitu. Sedangkan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu ketika kau nggak ngerti. Nah, orang ini bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Apa pertanyaannya? Ya, dia mungkin awam, nggak ngerti. Dia bertanya, Inni akaltu khubzan walahman. Aku nih baru saja makan roti sama daging. Fahal atawadda? Apakah aku harus berwudu? Apakah makan itu membatalkan wudu? Faqala waihak. Ini ucapan waihak. Kalau Nabi SAW mengatakan wailak, perbedaannya waihak itu dikatakan kepada orang yang terjebak dalam kebinasaan, kecelakaan yang dia nggak pantas mendapatkannya sebenarnya. Karena orang ini bertanya, pertanyaannya bagus sebenarnya. Maka Ibn Abbas mengatakan, Atatawadda' minat tayyibat. Apakah engkau berwudu karena habis memakan hal-hal yang baik, ya, makanan yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya nggak perlu berwudu gitu loh. Ketika habis makan, habis minum, habis makan daging, hanya saja ada perselisihan di antara para ulama berkaitan dengan daging onta. Apakah orang yang makan daging onta harus berwudu? Batal wudunya.
bukan memperbaharui wudu, tapi batal wudunya. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga orang yang habis makan daging onta, hendaklah dia berwudu. Ini menurut pendapat, kalau salah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya orang yang habis makan daging onta, wudunya batal, sehingga dia harus berwudu. Baik, kemudian hadis selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ali, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsani Abu Zubair, عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجعرانة. Nabi alaihi salatu wassalam, ini kata Imam Bukhari, telah mengajarkan kepada kami Ali, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaum Hunain, pada waktu selesai perang Hunain. Jadi perang Hunain ini adalah perang yang terjadi antara umat Islam dengan orang-orang musyrikin dari Hawazin. Di mana selesai Nabi, ini kejadiannya pada tahun ke-8 Hijriah. Selesai Nabi alaihi salatu wassalam menaklukkan kota Mekah, beliau masuk ke kota Mekah, beliau melanjutkan perjalanan menuju Hunain. Dan jumlah umat Islam pada waktu itu, pada tahun ke-8 Hijriah, adalah jumlah terbesar pasukan umat Islam pada saat itu ya. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang perang Hunain ini, wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Dan pada hari Hunain, ingat kalian ketika hari Hunain, dikala kalian takjub dengan jumlah kalian. Artinya nggak semuanya takjub. Ada para sahabat yang takjub dengan jumlah mereka. Sampai ada yang mengatakan, kita nggak akan dikalahkan lagi karena jumlah kita banyak. Tapi ternyata pasukan 12.000 itu, di awal mereka masuk ke Hunain, mereka kabur. Dikatakan hanya tersisa 100-500 orang. Kemana yang 11.000? Kemana yang hampir 12.000 itu? Mereka lari. Sampai akhirnya Nabi SAW menyuruh pamannya Abbas untuk memanggil mereka, agar mereka balik. Dan Nabi SAW, beliau berada di barisan terdepan. Selesai itu, Allah memberikan kemenangan. Dan Nabi mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak. Tawanan perang yang banyak. Kalau bicara yang namanya onta, kambing, itu jumlahnya sulit untuk dihitung. Disebut satu lembah. Nabi SAW berbagi nantinya kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ada yang dikasih 100 ekor onta. Satu lembah isinya kambing diberikan kepada dia semuanya. Ketika Nabi SAW berada di Ji'rana, Ji'rana ini, atau yang dikenal dengan Ju'rana, itu yang biasanya dijadikan tempat ihram. Jadi orang yang mau umroh biasanya, kadang-kala jemaah haji itu, atau jemaah umroh ketika mereka keliling, ya city tour, nanti mereka ke Ji'rana, di situ mereka niat untuk melaksanakan umroh. Padahal Nabi SAW ketika umroh dari Ji'rana ini memang beliau belum umroh gitu loh. Bukan beliau dari Mekah, udah umroh, kemudian keluar ke Ji'rana, beliau umroh lagi dari Ji'rana. Enggak, Nabi sekali aja umrohnya dari Ji'rana itu. Karena beliau ketika masuk ke kota Mekah, tidak dalam kondisi berihram. Beliau masuk dengan pakaian perangnya. Dan tujuannya memang untuk menaklukkan
kota Mekah, di mana orang-orang musyrikin telah berkhianat dengan perjanjian yang dibuat antara mereka dengan Nabi SAW. Sehingga ketika beliau pulang dari Hunain, beliau mampir di Ji'rana, disitulah dibagikan harta rampasan perang kepada umat Islam yang pembagiannya nggak rata. Nabi SAW ini kalau bicara keadilan bukan berarti sama. Ada orang yang dikasih lebih. Momennya ada fulan dikasih 100 juta, fulan dikasih 50 juta. Bisa jadi Nabi melihat kepada kebutuhan atau kepada kedudukan orang ini. Disebutkan watibru fi hijri biha Bilal wa huwa yaqsim. Bilal itu memegang emas, jemaah. Emas atau perak. Jadi tibir itu emas atau perak yang belum dijadikan uang. Karena uang pada masa itu adalah dinar yang merupakan dari emas murni atau dirham yang terbuat dari perak. Jadi yang ada di Bilal itu bukan dalam wujud dinar dan dirham, tapi tibir, emas yang belum dibuat apa-apa. Nabi bagi. Tahu-tahu datang seseorang. Seorang lelaki datang. Kemudian dia mengatakan, I'dil fa innaka la ta'dil. Berlaku adillah engkau. Engkau enggak adil nih baginya nih. Allahu Akbar. Bagaimana ucapan ini disebutkan kepada Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Muslim, orang ini mengatakan, Ya Muhammad, i'dil. Enggak manggil ya Rasulullah. Nabi dipanggil dengan namanya. Dia mengatakan berlakulah adil engkau. Dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan ucapan orang ini mengatakan inna hadhihi la qismah ma urida biha wajhullah. Ini pembagian ini tidak lillahi ta'ala. Orang yang melakukan pembagian ini dia tidak melakukannya untuk mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Disinilah Nabi SAW marah. Karena nggak pantas ya ma. Diucapkan kepada Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Yang beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Yang orang-orang semuanya berada dalam kesesatan sampai Allah mengutus Nabi SAW. Muncul nih orang lalu mengatakan ucapan ini. Ucapan yang kasar. Tidak ada pengagungan. Maka kemudian Rasul SAW mengatakan, Wailak, celaka engkau. Wailak. Faman ya'dil idza lam a'dil. Wailak. Siapa yang akan berlaku adil kalau aku nggak berbuat adil? Nabi ini panutan. Beliau adalah suri tauladan. Imam yang harus dicontoh. Kalau beliau dikatakan nggak adil, terus siapa di muka bumi ini yang akan melakukan keadilan? Jadi kadangkala ada orang yang merasa, ini perasaan, yang merasa kalau perlakuan itu nggak adil. Kalau bicara perasaan ya, orang kadangkala memang lagi sakit hati, mungkin dia lagi kepingin uang, pengen ini dan itu. Tapi perlu dibuktikan beliau adil apa enggak. Bukan tuduhan seperti ini. Di riwayat Imam Muslim Nabi mengatakan, Wailak, awalastu ahaqqa ahlil ardi an yattaqi Allah. Beliau mengatakan, celaka. Bukankah aku adalah manusia yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di antara semua yang ada. Dan Nabi SAW ketika beliau mendapati ada sebagian sahabat yang memandang ibadah Nabi itu nggak optimal gitu loh. Beliau puasa sunnah, kadang-kadang nggak puasa. Beliau sholat malam hari juga masih tidur. Beliau sholat malam kemudian beliau istirahat. Beliau juga menikah, sibuk sama istri-istrinya.
Maka Nabi menjelaskan kepada mereka, ama inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Ama inni a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling kenal sama Allah, yang paling takut, yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di riwayat Imam Muslim ada lafaz disebutkan di sana, faman yuti'illaha in asaituhu aya'manuni ala ahli al-ardi wa la ta'manunani. Siapa yang taat kepada Allah kalau aku durhaka kepada Allah? Siapa kemudian yang taat sama Allah? Mungkinkah Allah itu percaya sama aku untuk mengurusin urusan di bumi ini, artinya membawa risalah dan menyampaikannya, kemudian kalian tidak percaya sama aku? Dan riwayat Imam Bukhari ada tambahan di situ, laqad syaqitu in lam a'dil. Aku telah sengsara kalau aku nggak berlaku adil. Di riwayat Muslim dikatakan, wa man ya'dil idza lam akun adil. Siapa yang akan berlaku adil kalau aku nggak adil? Laqad khibtu wa khasirtu in lam akun adil. Maka aku adalah orang yang merugi kalau aku nggak berlaku adil. Jadi ahibati fillah, ketika Nabi membagi itu, tadi udah disebutkan, Nabi membagi melihat kepada kebutuhan dan keperluan. Kalau orang kaya raya, masa mau dikasih gitu loh. Atau beliau melihat orang-orang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, yang diharapkan orang ini kalau dikasih, pokoknya ada dua orang, yang satu ini Masya Allah, udah Islamnya udah lama, dan dia taat banget sama Allah. Mungkin tidak dikasih orang itu tidak terlalu berharap. Tapi ada orang yang baru masuk Islam, yang dibalik dia ada banyak orang-orang yang kalau orang ini masuk Islam dan Islamnya baik, satu kampung masuk Islam. Jadi Nabi SAW seakan-akan memberi orang ini bukan personnya yang dikasih, tapi ada maksud lain. Makanya ada yang setelah dapat harta banyak dia pulang ke kaumnya mengatakan kepada masyarakatnya, aslimu, kalian masuklah Islam. Kalian tahu Muhammad itu berbagi harta yang tidak takut dengan kemiskinan. Dan kita lihat bagaimana sabarnya Nabi SAW. Disebutkan dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, laqad udhiya Musa bi akthara min hadha fasabar. Nabi Musa alaihissalam telah disakiti sama kaumnya dengan bentuk yang lebih menyakitkan daripada apa yang aku terima, dan beliau bersabar. Ini salah satu cara menghibur diri kita. Kalau kita diganggu, kita disakiti, maka ingat bagaimana disakitinya orang-orang soleh, disakitinya para nabi, yang itu akan menjadi motivator bagi kita untuk bersabar dan tabah menghadapi ujian yang ada. Maka Allah mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul, seperti sabarnya Nabi Nuh, seperti sabarnya Nabi Ibrahim, seperti sabarnya Nabi Musa, seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang kadang-kadang nggak tahan, nggak tabah. Engkau lihat tuh bagaimana orang-orang dahulu disakiti lebih parah. Engkau mah nggak seberapa gitu ya. Ketika itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu langsung merespon, melihat kekurang ajaran orang ini, melihat buruknya etika dia. Tidak ada pengagungan buat Nabi SAW, bahkan menuduh dengan tuduhan yang seperti itu. Umar mengatakan, da'ni ya Rasulullah adrib unuqa hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, biarkan aku, izinkan aku untuk menebas leher orang munafik ini. Izinkan aku untuk menebas leher orang munafik ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dalam riwayat lain disebutkan, enggak, jangan. Inna hadha ma'a ashabin lahu, au fi ashabin lahu. Sesungguhnya orang ini bersama sahabat-sahabat dia, atau di tengah sahabat-sahabat dia, yang rajin yaqra'unal Qur'an, rajin membaca Al-Quranul Karim, la yujawizu taraqihim, yang bacaan itu tidak melewatin tulang. Turquwah itu tulang pundak ini jemaah. Kita lihat ada tulang dua ini disebut turquwah, orang punya dua. Di riwayat yang dikatakan hanajirahum, tenggorokan mereka. Bacaan mereka tidak melewatin tulang mereka ini. Nggak diangkat ke langit. Nggak ada. Jadi seperti orang-orang yang membaca tapi nggak ada gunanya. La yujawizu taraqiyahum. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah ketika dilemparkan anak panah itu, kemudian menembus buruan, binatang buruan, tembus lewat tuh. Seperti itu. Di sini ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya orang-orang Khawarij, ini hadis tentang orang-orang Khawarij. Mereka adalah orang-orang yang dikenal rajin beribadah, tapi salah jalan. Sehingga menganggap yang benar salah, yang salah benar. Seperti kejadian mereka melihat Nabi SAW, mereka berpandangan bahwasanya Nabi nggak adil. Ini pandangan orang-orang Khawarij. Bagaimana kemudian mereka berontak kepada Utsman bin Affan. Karena dianggap Utsman nggak benar. Gimana Nabi aja dianggap nggak adil, apalagi sahabat yang lainnya. Bagaimana mereka memerangi Ali bin Abi Thalib, dianggap Ali sudah keluar dari jalan. Bagaimana mereka kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim ini guru ngaji. Guru ngaji. Yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengirim dia, Umar mengatakan dekatkan rumah Abdurrahman ini dari masjid. Karena dia orang yang rajin baca Quran, yang ngajarkan Quran. Tapi seperti yang diucapkan Nabi SAW, mereka membaca Al-Quran Karim tapi tidak melewatin tulang pundak mereka. Nggak diangkat. Gara-gara ada yang salah dengan hati mereka. Jadi hadis ini dijadikan dalil bahwasanya orang-orang Khawarij itu kafir. Tapi disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Akufarun hum?" Apakah orang-orang Khawarij itu yang memerangi Ali bin Abi Thalib pada waktu itu, mereka orang-orang kafir? La minal kufri farru. Mereka ingin lari dari kekufuran. Seperti tadi orang ini ketika mengatakan i'dil ya Muhammad, dia ingin lari dari kezaliman. Dia tidak ingin berbuat zalim. Dan dia tidak mau membiarkan kezaliman terjadi. Dia lihat bagaimana pembagian ini kok kayaknya nggak benar nih. Jadi dia sebenarnya ingin lari dari kezaliman. Ingin lari dari kekufuran. Akhirnya terjebak dalam perbuatan dosa yang lainnya. Qila amunafiqun. Terus mereka bukan kafir. Terus mereka orang-orang munafik. Kata Ali bin Abi Thalib, innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalilan. Wa haula'i yadhkuruna Allah bukratan wa asila. Kata Ali, orang munafik, Allah menyebutkan tentang mereka. Mereka jarang berzikir. Mereka mengingat Allah sedikit. Sedangkan orang Khawarij ini, pagi dan petang terus berzikir mereka. Mereka orang-orang yang banyak ibadahnya. Qaumun asabathum fitnah fa'amu wa sammu. Mereka adalah satu kaum yang terkena fitnah. Sehingga mereka jadi buta dan jadi tuli. Makanya kadang-kala orang-orang seperti ini, kalau dikasih nasihat itu nggak mempan. Bagaimana kita melihat ya, seperti kejadian di Mekah, di Medina, kelompok-kelompok Khawarij,
Ada cerita ketika itu kita di Madinah, bagaimana mereka datang ke Masjid Nabawi pada waktu bulan Ramadan. Biasanya di halaman masjid atau di luar halaman masjid ada orang-orang yang membuka sufrah, hamparan untuk berbuka. Ketika itu ada tentara-tentara yang membuka hamparan untuk berbuka. Ada seorang pemuda dikatakan, "Hai, fadal, fadal." Udah waktunya adzan, dia disuruh makan bersama. Ketika dia makan bersama di sana, buka bersama, dia melakukan bom bunuh diri. Dia menghancurkan dirinya dan beberapa mati di sana. Bayangkan, orang kalau sudah terkena fitnah, tuli dan buta. Ketika sebagian orang-orang mereka di penjara, didatengin oleh para ulama, diajak dialog, dikasih nasihat. Apa kata mereka? Kalian kafir semuanya. Allahu Akbar. Ya, kita lihat bagaimana sikap nenek moyang mereka kepada Nabi SAW. Yang mengatakan, "I'dil fa innaka lam ta'dil." Ya Muhammad, i'dil. Muhammad, berakulah adil, engkau belum adil. Seperti itu. Taib, di riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, Khalid bin Walid berkata juga ketika Umar menawarkan diri untuk memenggal leher orang ini, Khalid juga menawarkan, "Ya Rasulullah, ala adrib unuqah." Apakah aku tidak penggal lehernya? Nabi mengatakan, yang diriwayat Imam Muslim, ketika Umar mengatakan biarkan aku menebas lehernya, Nabi mengatakan, "Ma'adzallah," aku berlindung kepada Allah, "an yatahaddatsna an-nas anni aqtulu ashabi." Aku berlindung kepada jangan sampai orang-orang menyebarkan berita, isu, aku membunuh sahabat-sahabatku sendiri. Artinya orang ini secara kasat mata terhitung di dalam barisan sahabat. Maka kalau Nabi membunuh orang ini karena kelakuan yang tidak benar, itu akhirnya orang-orang nanti mengatakan, ini Muhammad orang yang masuk Islam dibunuh sama dia. Akhirnya menjadi penghalang dari masuk Islamnya orang-orang yang di luar Islam. Dan inilah dilakukan oleh orang-orang orientalis. Ya. Bagaimana mereka memburukkan citra Nabi SAW yang tujuannya agar orang-orang ini tidak tertarik dengan Islam. Jadi mereka ingin membunuh karakter Nabi SAW. Dengan dusta, dengan kebohongan mereka. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahim. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan ucapan-ucapan mereka, dengan media-media mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membenci hal itu. Jadi kita lihat bagaimana sikap sahabat, di mana Umar bin Khattab langsung merespon, ya. Khalid bin Walid yang juga baru masuk Islam, dia mencintai Rasul SAW. Dia pun menawarkan diri untuk memenggal kepala orang ini, tapi Nabi melarangnya. Dan kita melihat jamaah, semangat untuk beragama itu harus dibarengi ilmu. Umar tidak langsung memenggal kepala orang ini. Karena emosi, karena luapan cinta kepada Nabi, dia tidak langsung memenggal. Dia tanya dulu, boleh nggak? Khalid bin Walid juga seperti itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, rajin membaca Al-Quranul Karim. Tapi di satu sisi, apa yang mereka baca tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Apa yang mereka baca tidak mempengaruhi hati dan jantung mereka. Dan banyak loh jemaah. Kalau kita lihat di masa Ali bin Abi Thalib, bagaimana Abdurrahman bin Muljim membunuh Ali berharap masuk surga. Jadi orang membunuh Ali, kemudian dia dibunuh, tenang dia. Karena dalam bayangan dia, surga di hadapan dia. Itu yang namanya syubhat. Orang melihat keburukan seakan-akan kebaikan. Melihat kejahatan dianggap sebuah kebaikan yang harus diperjuangkan. Taib,
Kemudian kita masuk ke hadis 596. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Sahal bin Bakkar qala haddatsana Al-Aswad bin Syaiban an Khalid bin Shumair an Bashir bin Nuhaik an Bashir bin Ma'bad As-Sadusi wa kana ismuhu Zahm bin Ma'bad. Ini riwayat Bashir bin Ma'bad As-Sadusi. Bashir bin Ma'bad As-Sadusi radhiyallahu ta'ala anhu, dia Baik, Bashir bin Ma'bad Sadusi ini seorang sahabat. Sebelumnya namanya dia itu ternyata bukan Bashir. Bashir itu artinya membawa kabar gembira. Nama awalnya dulu Zaham bin Ma'ad. Zaham itu yang sempit, yang mendesak. Dikatakan zahma, bahasa Arabnya itu yang rame, macet. Namanya Zaham. Yang menunjukkan akan kesempitan sesuatu, keramaian, kemacetan. Ketika Nabi bertanya kepada dia, Mas muka, siapa namamu? Qala Zaham. Bal anta Bashir. Kata Nabi SAW, engkau namanya Bashir. Nabi rubah namanya. Jadi, nama itu jangan dianggap remeh. Tapi nama itu mengandung unsur doa di dalamnya. Sehingga kadangkala Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang ditanya namanya, ternyata namanya buruk. Walaupun nggak haram, namanya buruk, itu perlu diganti. Beliau merubah nama tersebut. Yang awalnya namanya Zaham, ini sekedar artinya nggak bagus, jemaah, bukan haram ya. Nabi langsung merubah. Bal anta Bashir. Enggak, engkau adalah Bashir. Bashir artinya yang membawa kabar gembira. Lalu cerita Bashir nih. Bainama ana amshi ma'a Rasulullah SAW idh marra biquburil musyrikin. Ketika aku sedang berjalan bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba kita melewatin kuburan orang-orang musyrikin. Jadi ternyata memang kuburan orang musyrikin itu berpisah, nggak dikumpul sama orang-orang Islam gitu loh. Dibedain. Faqala laqad sabaqa haula'i khairun katsir. Thalathan. Nabi mengatakan orang-orang ini telah ketinggalan kebaikan yang banyak sekali. Kelewatan mereka. Seakan-akan kebaikan itu datang kepada mereka, mereka lewatin saja. Nabi mengatakan 3 kali. Ini buat orang-orang musyrikin yang diberikan kepada mereka peringatan, diajak untuk berbuat baik, tapi mereka lewatin ya. Seperti orang tahu masjid, tahu-tahu dia lewatin, dia nggak sholat, dia nggak apa. Itu orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang melewatin banyak kebaikan dan mereka kehilangan banyak kebaikan. Nabi mengatakan 3 kali. Famarra biquburil muslimin. Kemudian beliau melewatin kuburan orang-orang Islam. Apa kata beliau? Laqad adraka haula'i khairan katsiran thalathan. Adapun orang-orang muslimin yang sudah meninggal ini, Nabi mengatakan, adapun mereka ini, mereka telah mendapati banyak kebaikan. Kalau yang itu kehilangan banyak kebaikan, orang-orang musyrikin. Kalau yang orang-orang muslim, mereka mendapatkan banyak kebaikan. Nabi mengatakan ini 3 kali. Fahanat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam nadratun fara'a rajulan yamshi fil qubur wa alaihi na'lan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, tahu-tahu pandangan beliau tertuju kepada orang yang sedang berjalan di kuburan itu pakai sandal. Pakai 2 sandal, disebut sandalnya itu as-sibtiyatain. Maka Nabi memanggil orang itu yang pakai sandal ini, ya sahibas sibtiyatain, alki sibtiyataika. Wahai orang yang pakai 2 sandal. Sibtiyah itu sebutan untuk sandal
yang terbuat dari kulit sapi. Iya, kalau nggak salah dari kulit sapi. Coba supaya nggak salah ana. Nah, yang terbuat dari kulit sapi yang udah dibuang bulunya. Jadi udah nggak ada bulunya. Fanadhara ar-rajulu. Lalu orang ini karena dipanggil, orang ini melihat jemaah. Dia memandang kepada Nabi SAW, ternyata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika dilihat Nabi alaihi salatu wassalam, orang ini langsung membuka sandalnya dan membuang sandal tersebut. Baik, ini yang ada di buku ana, tapi sepertinya ada yang kurang jemaah. Ada tambahan. Iya. Ini ada yang kurang dalam naskah yang ana baca. Di yang lebih lengkap, Bashir bin Ma'bad mengatakan, Bainama ana amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sedang berjalan bersama Nabi alaihi salatu wasallam, lalu Nabi memanggilku, ya ibnal Khasasiyah. Wahai putranya Khasasiyah. Khasasiyah ini salah satu nama neneknya. Ma asbahta tankimu 'ala Allah. Apa yang menyebabkan engkau kok kayaknya nggak suka gitu, mengingkari sesuatu atas Allah Azza wa Jalla? Karena dia jauh dari kaumnya, dia kan hijrah meninggalkan kaumnya, seakan-akan dia merasakan banyak kehilangan kebaikan dengan hijrah tersebut. Asbahta tumashi Rasulullah SAW, engkau bukankah sekarang kau bisa berjalan bersama Rasul SAW? Kata Bashir, bi abi anta wa ummi, ma ankimu 'ala Allahi syai'an. Dia mengatakan, ya bapak dan bi abi anta wa ummi ini ucapan, aku siap menjadikan ayah dan bundaku itu menjadi tebusan untuk engkau ya Rasulullah. Sama sekali aku tidak mengingkari atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada aku. Kullu khairin qad asabtu. Semua kebaikan sudah aku dapatkan. Setelah itu cerita melewatin kuburan tadi. Baik, di sini disebutkan bahwa orang ini akhirnya melemparkan sandalnya. Ahibati fillah, berkaitan dengan hukum melewatin atau berjalan di kuburan dengan sandal, ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang jelas yang lebih utama adalah kalau lewat kuburan, berjalan di kuburan, jangan pakai sandal. Itu yang lebih utama. Karena Nabi memanggil orang ini untuk melemparkan sandalnya. Tapi kalau memang di kuburan itu mungkin ada kotoran, ada duri, ada sesuatu yang membahayakan, maka nggak ada masalah dia pakai sandalnya. Karena Rasul SAW juga menjelaskan bahwasanya bagaimana mayit yang berada di kuburan ketika dikuburkan dan orang-orang pergi, dia mendengar suara qar'ani alihim, suara sandal mereka yang melangkah ketika mereka pulang. Jadi menunjukkan bahwasanya sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih utama kalau kita jalan di kuburan untuk tidak menggunakan sandal kita sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang meninggal dunia di sana. Itu jadi lebih utama buat kita. Baik, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bab ucapan orang wailak, celaka kamu, dan kita telah mendengar beberapa hadis dan mengambil beberapa faedah. Ana kembalikan ke teman-teman di studio Raja Pusat. Tafadhal, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari langsung dari studio di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Baiklah para pemirsa dan pendengar semua, kami undang Anda untuk berpartisipasi di kajian kita malam hari ini. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Baik Ustaz, kita angkat pertama pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana Ustaz. Bagaimana caranya jikalau kita susah menjaga lisan kita Ustaz?
karena mudah terpancing emosi. Ketika seseorang berkata buruk kepada kita, kita ingin menahannya, namun karena terpancing juga sadarnya sudah kita balas. Bagaimana cara menahan emosi ini, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah. Nah, ahibati fillah, Allah Azza wa Jal mengatakan, وَجَعَلْنَا ba'dakum li ba'din fitnah atasbiru. Kata Allah, kami menjadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lainnya. Poinnya apa dari ujian ini? Atasbiru. Sabar nggak kalian? Cacian, makian, itu ujian. Sehingga kalau kita melihat bagaimana orang-orang musyrikin mencaci maki Nabi alaihi salatu wassalam dengan cacian yang sangat menyakitkan hati. Tapi beliau diam, tidak membalas. Maka bagaimana cara kita tatkala ada orang yang mencaci kita, memaki kita, mengucapkan keburukan kepada kita, maka kita harus berusaha untuk menahan emosi. Mengingat pesan Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila seorang di antara kalian marah, emosi, hendaklah dia diam. Kenapa? Kalau dia nggak diam, dia akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang pada akhirnya dia menyesal. Dan biasanya kalau orang marah, dicaci maki dengan satu kata, dia akan membalas dengan dua kata. Yang awalnya dia yang dizalimi, terakhir dia yang menzalimin. Dengan balasan dia yang tidak setimpal. Maka cara kita adalah dengan mengingat tadi sabda Nabi SAW, mengingat juga firman Allah Azza wa Jal, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah apa yang diucapkan oleh manusia melainkan ada raqib atid. Ada yang mengawasi dan ada yang mencatatnya. Sehingga hal ini membuat kita lebih menahan diri. Pernah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dimaki oleh seseorang di majlis Nabi SAW. Ketika dimaki, Nabi diam dan Abu Bakar diam. Kemudian Abu Bakar membalas makian orang tersebut. Nabi kemudian pergi. Nabi menjelaskan ketika Abu Bakar diam, sebenarnya ada malaikat yang melindungi, menguatkannya. Tapi ketika Abu Bakar membalas, datang setan, udah Nabi pergi. Jadi kita tahu setan itu sudah putus asa, jemaah. Kata Nabi SAW, "Inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab." Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk dapat disembah lagi oleh orang-orang yang rajin sholat di Jazirah Arab. Walakin fit tahrish bainahum. Tapi apa yang dilakukan syaitan? Dia akan berusaha untuk mengadu domba antara orang ini. Yang salah satu caranya adalah lisan. Lisan ini dapat menyulut api peperangan. Lisan ini. Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada kita menghadapi orang-orang yang menyakiti kita dengan apa? Idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik, bukan dengan yang sama. Padahal orang itu melakukan kejahatan ya. Melakukan keburukan, bukan keburukan dibalas keburukan, enggak selesai. Kalau dia memaki, kita memaki, nggak akan ada ujungnya. Orang akan pinter-pinteran memaki. Dia akan berinovasi memilih kata-kata cacian dan makian. Dia akan melakukan itu. Tapi ketika dibalas dengan yang lebih baik, orang itu memaki, mencaci, katakan jazakallah khair, barakallahu fiik. Nah, ana yang salah, ana minta maaf. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ana. Sehingga orang yang memaki nggak punya jalan untuk menambah makiannya. Karena orang ini udah
udah angkat tangan seakan-akan. Maka itu yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai kita terpancing emosi kita, kemudian setan hadir, sesuatu yang sebenarnya simple dan dapat diselesaikan gara-gara setan hadir jadi besar, yang menyebabkan kita nggak mau bertegur sapa dengan fulan, bahkan nanti akan mengantarkan kita kepada ribain fulan, menceritakan keburukan fulan. Oh, ana pernah dimaki sama fulan, ana seperti ini. Akhirnya antum yang awalnya dapat pahala, sekarang antum bagi pahala sama orang tersebut. Sayang. Dan penghuni surga itu, kata Allah Azza wa Jal, wal kadhimin al ghaidh, dia adalah orang-orang yang pandai menahan emosinya. Barakallahu fikum. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kami coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Samina di Cibinong. Baik, silahkan Ibu. Ustaz, ini Ustaz, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin melihat hari kiamat seolah-olah terlihat kasat mata, hendaklah ia membaca Ijaz Samsu Kuwirat, surat At-Takwir, Ijaz Sama'ul Batarat, surat Al-Qinta, dan Ijaz Sama'ul Zakot, surat Al-Insya. Nah, pengertiannya gimana Ustaz dengan hadis ini? Mohon saya tetap jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Naam. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kiamat itu sesuatu yang akan hadir. Orang itu biasanya kepingin tahu gitu loh, bagaimana kejadiannya, seperti apa proses terjadinya kiamat nantinya, kehancuran dunia. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi adalah perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi. Yang kita lihat sekarang ini, kita lihat Indonesia, ya Allah indahnya. Kita lihat ada Raja Ampat, ada tempat-tempat wisata yang dibuat oleh manusia. Semuanya akan menjadi tanah yang tandus dan rata. Jadi debu semua yang kita lihat nih, semua yang sekarang kita anggap aneh yang dibangun manusia, nggak ada lagi nantinya. Bagaimana nanti prosesnya terjadinya kiamat? Maka kata Nabi SAW, yang ingin melihat kiamat seperti nyata dengan matanya, dia baca 3 surat ini. Yang pertama, surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Bagaimana kejadian dengan matahari nanti akan digulung. Bagaimana dengan bintang-bintang yang akan berjatuhan. Bagaimana dengan gunung-gunung yang akan hancur, seakan-akan berjalan gunung itu jamaah. Bagaimana dengan al-isyaru uttilat. Bayangin, orang itu kalau punya onta yang bunting, oh dia pelihara, dia tunggu kelahiran anaknya, ini nggak diurusin onta-onta itu. Dan bagaimana tatkala binatang-binatang buas jamaah itu dikumpulkan. Jadi 3 surat ini menceritakan tentang kejadian kiamat. Adapun di surat Al-Infitar ya Allah sebutkan bagaimana langit yang kokoh akan terbelah, bagaimana bintang-bintang akan berjatuhan, bagaimana lautan akan meluap nantinya. Bagaimana ini 3 proses ketika terjadinya kehancuran dunia. Proses yang keempat, wa idzal qubur bu'ithirat. Ketika yang dikubur itu dibangkitkan. Afwan, kalau yang di surat At-Takwir itu ada kejadian bagaimana sebelum terjadinya kiamat, artinya sebelum dibangkitkannya manusia. Kemudian nanti di ayat sampai ayat 6 ya. Jadi ada 12 berkaitan dengan kejadian kiamat ini. 6 itu kejadian
permulaan kehancuran dunia. 6 sesudahnya itu kejadian ketika manusia dibangkitkan dari kuburannya. Adapun yang di surat Al-Infitar itu 3 kejadian proses kiamat itu bangkit, di mana langit akan menjadi lemah, terbelah, bagaimana bintang-bintang berjatuhan, bagaimana lautan diluapkan. Kemudian satu kejadian, wa idzal qubur bu'tsirat, setelah kiamat. Artinya tiupan sangkakala yang kedua. Jadi sangkakala ditiup 2 kali. Yang pertama adalah yang menandakan kehancuran dunia. Sangkakala yang kedua adalah dibangkitkannya manusia kembali. Adapun surat Al-Insyiqaq sama juga berkaitan dengan bagaimana proses kiamat itu ketika sangkakala ditiupkan, ya. Bagaimana langit akan terbelah, dia tunduk sama Allah, pantas dia tunduk. Kemudian bagaimana dengan bumi ketika dihamparkan jadi padang mahsyar nantinya bumi ini. Kemudian yang di dalam bumi itu dikeluarkan. Jadi kosong, nggak ada apa-apa bumi itu lagi. Jadi yang di perut bumi itu dimuntahkan keluar. Kemudian nanti ada proses hisab yang harus dilewati manusia. Jadi ini gambaran tentang kejadian kiamat. Sehingga orang kalau kepengen tahu gimana sih nanti kiamat itu kalau terjadi. Kan orang kadang bingung, ya apa, kita ngelihat gunung yang begitu kokohnya. Oke lah kalau kita ngelihat gedung-gedung ini dibom hancur gitu loh. Tapi bagaimana dengan gunung-gunung? Itu pun ditanyakan dahulu oleh orang-orang musyrikin. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya tentang cerita gunung-gunung ini, gimana cerita akhirnya. Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Nanti Allah akan menghancurkan gunung ini sehancur-hancurnya. Allah akan bikin bumi ini rata, nggak ada yang seperti di atas, di bawah, lembah, nggak ada, akan rata nantinya semua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan singkat dari Bapak Asman di Papua Barat di Kabupaten Fakfak. Ini bertanya Ustaz, bagaimana cara kita sebagai anak bersikap atau memperingatkan orang tua, dalam hal ini ibu, yang menurut kami anak-anaknya melakukan kesalahan Ustaz? Mohon penjelasannya. barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah. Tadi sempat ana bacakan firman Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah tasbirun. Kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Sabar nggak kalian? Kadangkala orang tua diuji sama anaknya. Kadangkala sebaliknya, anak-anak yang diuji dengan kelakuan dan sikap orang tuanya. Apa yang harus dilakukan anak? Tatkala melihat kelakuan orang tua itu tidak baik, salah, maka perlu diluruskan. Yang konsekuensinya orang tua akan marah. Iya. Sebaik apapun kita menasehatin orang tua, biasanya akan tersinggung. Biasanya nggak selalu, ya. Bagaimana ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam menegur ayahnya yang menjadi pembuat berhala, penyembah berhala. Pada akhirnya marah orang ayahnya Nabi Ibrahim, mengusir Nabi Ibrahim. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika menegur ibundanya, ibunya non muslim pada waktu itu. Diajak masuk Islam, didakwain masuk Islam, ternyata ibunya malah mengucapkan ucapan yang tidak baik tentang Nabi alaihi salatu wasallam. Akhirnya Abu Hurairah minta doanya Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang perlu dilakukan anak adalah memberikan nasihat, tapi dengan cara yang baik. Boleh jadi dengan lisan. Kita cari waktu yang tepat, sambil dipijetin ibunya, sambil dikasih hadiah ibunya, lalu mengungkapkan isi hatinya anak-anaknya. Dan belum tentu diterima. Tapi tugas kita adalah menyampaikan. Sebagaimana ayahnya Nabi Ibrahim tidak menerima dakwah putranya sendiri. Kemudian kalau lewat lisan nggak mampu, karena setiap kali ngomong sama orang tua marah-marah, nggak mau mendengarkan, mungkin bisa dengan cara tulisan. Tulislah untuk
orang tua, surat cinta kepada ibu. Jadi anak sedih ya kadang kala ada pertanyaan yang ibunya na'udzubillah min dzalik melakukan hubungan yang tidak benar dengan laki-laki lain. Melakukan tindakan-tindakan yang membuat hati anaknya seperti teriris-iris. Ya, bismillah, engkau dengan menulis surat cinta buat seorang ibu, sampaikan di awal surat itu ucapan terima kasih atas apa yang telah dilakukan ibu selama ini kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak jadi orang-orang yang baik, yang sukses ya. Kemudian minta maaf sama ibu karena belum bisa berbakti. Kemudian yang ketiga baru permohonan yang isinya nasihat untuk orang tua. Hadza wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan kita malam hari ini Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Na'am. Barakallahu fiik, ahibati fillah. Berkaitan dengan adab ya. Kita perlu terus belajar. Karena adab ini sesuatu yang diusahakan. Belajar dengan cara mendengarkan, membaca, belajar dengan melihat orang-orang yang beradab, bagaimana sikap mereka. Dan dahulu ulama-ulama itu belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Dan dengan adab ini jadi indah. Teman-teman yang udah ngaji, yang udah belajar, ketika dia belajar adab, jadi akan semakin memperindah keberadaan dia di masyarakat. Tapi kalau ada orang yang berilmu, tapi kurang adabnya, etikanya nggak baik, akhirnya orang-orang akan meragukan ilmu yang dibawa. Maka jangan lupa untuk terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dikasih adab yang baik, dikasih akhlak yang mulia. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku akhlak yang paling baik. Nggak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Dan palingkan dari aku akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.